kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya? Bantu saudara. Doa mulai. Untuk mengecek kehadiran kalian, Ibu akan absen dulu. Yang namanya disebutkan, kalian menyebutkan makanan favorit kalian beserta bahan bakunya. Contoh, Ibu suka pisang goreng. Bahan baku dari pisang goreng apa? Pisang. Terus apa ya? Bakso. Apa bahan bakunya? Daging. Ya, gitu ya. Kamu ya. Yang lagi pikirin apa? Makanan favorit kalian. Adinda. Yang dipegang apa namanya? Adinda. Pagi ini aku tidak ngecas sama sekali. Kenapa Ibu nanya hasil makanannya, terus Ibu nanya bahan bakunya, kenapa? Sebelumnya kalian belajar materi apa? Apa ini? Praktek. Udah belajar budidaya ya? Udah budidaya tanaman, budidaya ternak, perikanan. Nah sekarang ada kaitannya, yaitu kita akan belajar tentang bagaimana cara menangani atau penanganan pasca panen dan pengolahan produk hasil pertanian. Jadi tujuan setelah kalian mempelajari materi ini yaitu dasar-dasar penanganan pasca panen dan pengolahan produk hasil pertanian sesuai GMP dan kira-kira manfaat buat keseharian kalian apa? Kalian udah bisa nih menangani pasca panennya, udah bisa ngolahnya. Manfaat buat kalian sehari-hari. 45 terus 30 menitnya aku. Jadi kalian 45. Menyehatkan, betul ya. Dia kenapa bisa menyehatkan? Karena dia menjaga keamanan pangannya, keamanan produknya. Ada lagi? 10 kamu bisa sampai sini. Terus aku ini cukup dan tuh. Betul, bisa mendapatkan keuntungan karena kalau kita bisa menangani dan mengolah dengan baik, tentu hasilnya juga akan lebih tahan lama. Jadi nggak ada yang terbuang gitu. Jadi keuntungan lebih besar. Ini ya capaiannya. Jadi setelah kalian mempelajari ini, nanti kalian itu akan bisa mengidentifikasi karakteristik. Jadi nanti kalian akan menangani pasca panen dan mengolah produk olahannya berdasar karakteristik hasil pertaniannya. Ada 4 tujuan nih. Yang pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik hasil pertanian. Contoh karakteristik ini wortel apa? Dari divisinya. Warnanya oranye, betul. Terus Lonjong besar. betul, bentuknya panjang. Terus apa lagi? Ada daunnya. Iya. Terus nanti kalian akan merincikan prosedur penanganan hasil pertanian pasca panen berdasarkan karakteristik komoditas sesuai K3LH, GMP, dan HACCP. Contohnya kalau kalian baru panen kentang, kira-kira apa yang dilakukan sebelum dijual? Cuci, dibersihkan. Betul. Itu kalian bisa ya nanti merincikan prosesnya satu yang cuci. Yang ketiga adalah mengevaluasi proses penanganan hasil pertanian pasca panen sesuai K3LH, GMP, dan HACCP. Terbaca nggak sih jadi tuh? Nanti kalian bisa
5 profil pelajar Pancasila. Nanti kalian itu sudah ya, tadi berdoa bersama sudah. Nanti kita akan melakukan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi karakteristik hasil pertanian. Juga nanti kalian bisa mengelola waktu secara mandiri dengan merancang prosedur penanganan pasca panen dan membuat produk olahan hasil pertanian. Nanti kalian di akhir proyek itu akan membuat satu produk olahan. Jadi kalian berpikir kreatif bersama kelompoknya. Juga nanti kalian akan mengevaluasi proses penanganan dan pengolahan pasca panennya. Nanti kalian akan bekerja kelompok, nanti akan mendiskusikan identifikasi karakteristik, nanti akan merancang sebuah proyek atau akan melaksanakan proyek. Jadi nanti akan ada penilaian efektif kalian, sikap kalian terhadap kelompoknya. Nanti akan ada penilaian keterampilan kalian juga dalam melaksanakan proyek. Nah, sebelum itu kita akan mengerjakan pretest dulu sebagai asesmen formatif awal. Jadi ini tuh tesnya untuk mengukur kemampuan awal kalian. Semuanya pilihan ganda, ada 15 butir soal. Satu soalnya 5 opsi. Ibu harapkan kalian mengerjakannya sungguh-sungguh dan sendiri-sendiri ya, karena ini nggak akan dinilai. Karena untuk mengetahui kemampuan awal kalian aja, bisa di scan barcode-nya atau kalian bisa ketik URL-nya ya. Di sini ibu punya sebuah video. Kita tonton bersama-sama dulu ya. Lihat videonya dengan sesama. Ini buat apa? Bisa. Ibu ingin dong satu orang angkat tangannya untuk menyampaikan apa yang kalian dapat dari video ini. Angkat tangannya yang mau berpendapat. Gak usah malu, karena berpendapat itu nggak salah ya, tapi mengutarakan pikiran kalian. Nanti kalau misalnya kurang sempurna ya nanti tinggal disempurnakan lagi oleh teman. Ada yang mau berpendapat? Ya udah, kelas 10 mau kelas 11 nggak bisa ditunjukkan. Mau? Ayo angkat tangan. Siapa namanya? Ya. Apa yang kamu dapat dari video tersebut? Pembusukan dari buah pisang. Ada lagi? Oke. Betul ya, jadi ini ada buah pisang. Tadi di awal video buah pisangnya bagaimana keadaannya, kondisinya? Segar. Lama-kelamaan karena disimpan di suhu ruang jadi busuk. Nah, kenapa buah pisang ini disimpan di suhu ruang bisa busuk? Ya, tangannya. Apa? Kenapa? Harus suhu ruang. Ya, karena disimpannya di suhu ruang. Ada lagi? Ya? Apa? Batu pisang, itu karena pisangnya itu karakteristiknya cepat rusak. Ada lagi? Oke, cukup. Ya betul ya. Jadi nanti kalau misalnya pisang atau bahan hasil pertanian lainnya tidak ditangani secara cepat, secara baik sesuai karakteristiknya, jadi dia akan cepat mengalami pembusukan atau kerusakan. Makanya hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara menangani penanganan pasca panen dari sebuah komoditas berdasarkan karakteristiknya. Oh ya, kalau hasil pertanian itu ada berapa komoditas? Contoh buah-buahan, terus sayur-sayuran, terus biji-bijian, terus biji-bijian, terus satu lagi yang mirip biji-bijian apa? Kacang-kacangan. Jadi ada berapa komoditas? Ada 5. Jadi kelima komoditas ini itu memiliki karakteristiknya ya berbeda-beda.
berbeda. Contoh nih, penanganan pasca panen dari buah sama biji-bijian sama atau beda? Kalau sayur-sayuran gimana penanganannya? Dari misalnya setelah dipanen, kalian habis panen langsung jual, habis gimana? Tadi dikemas, ya, ya. Terus kalau kacang biasanya gimana? Kalau kacang, ya. Ya, kalau misalnya kacang-kacang bijian dicuci, nanti setelah pencucian harus kering maksimal, karena nanti kalau nggak kering gimana? Jamur, betul. Penyimpanannya juga beda kan ya? Kalau sayur disimpannya gimana? Suhu dingin. Kalau bijian suhu ruang. Ya. Tadi kita mulai dari buah-buahan dulu. Kenapa tadi siapa namanya? Ya, menyebutkan kalau misalnya pisang itu mudah rusak karena pisang itu termasuk ke dalam perishable food atau disebut juga cepat rusak. Jadi kalau misalnya perishable food itu dia harus segera ditangani atau segera diolah. Kadar airnya juga dia relatif tinggi, jadi cepat busuk. Tapi kalau buah sama sayur lebih cepat busuk mana? Sayur, karena ya kadar airnya lebih tinggi. Terus juga kalau buah-buahan itu karakteristiknya pekat terhadap suhu tinggi dan benturan. Jadi dia kalau kebentur aja bentuk sesuatu benda, dia nanti langsung rusak. Terus penggolongan dan contoh, buah itu ada dua kategori, ada klimaterik dan non klimaterik. Ada yang tahu klimaterik apa? Klimaterik apa? Kita lihat dari contohnya. Contoh klimaterik itu pisang. Berarti kalau klimaterik apa? Klimaterik pisang. Kalau klimaterik itu strawberry. Jadi kalau klimaterik itu dia setelah panen dia tetap mengalami proses pematangan. Kalian pernah panen pisang atau beli pisang yang hijau terus ternyata dia langsung kuning disimpan. Terus kalau misalnya non klimaterik dia setelah pemanenan itu berhenti laju respirasinya atau tidak mengalami kematangan kembali. Jadi kalau misalnya buah-buahan yang klimaterik itu dipanennya harus benar-benar matang di pohon. Karena kalau udah matang di pohon, kalau dipanennya sebelum matang nanti susah buat matangnya. Gimana tadi pemateriannya? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Cukup paham ya? Nanti buat lebih lengkapnya materi dapat kalian akses melalui link berikut atau bisa di-scan. Follow dulu juga bisa ya, buat kalian ke depannya belajar. Jadi kegiatan kita selanjutnya adalah apa tadi? Melaksanakan identifikasi karakteristik bahan yang busuk dan segar. Kita akan bagi kelompoknya berdasarkan hasil pretest tadi. Nanti ibu kirim di grup ya. Oke, bisa dilihat di grup udah ada pembagiannya ya. Pembagiannya jadi ada 6 kelompok. Di sini kita akan nanti bersama-sama kita ke TEFA mengidentifikasi hasil pertanian. Kita mengerjakan LKPD 1. Kelompok 1, kelompok 2. Bersama-sama terlebih dahulu LKPD-nya. Jadi nanti kita akan mengidentifikasi bahan hasil pertanian. Ada berapa komunitas? Ada 5. Yang pertama apa? Biji. Yang terus? Biji.
Dua. Satu lagi? Kacang. Betul. Jadi nanti ada sampel dari beberapa komunitas tersebut. Nanti diisi ya, ditulis, terus diisi bagaimana ciri-cirinya, lalu ada penanganannya bagaimana. Nanti kalian dilihat ya identifikasi dari warna, aroma, tekstur, bentuk, ya. Untuk AKPD-nya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah paham? Kalau sudah paham kita langsung ke TEFA ya. Yang aroma khas ya. Kuning muda. Oke, gimana tadi udah selesai ya mengerjakan AKPD-nya? Alhamdulillah sudah. Tadi setelah kita melakukan identifikasi hasil pertanian, kita membandingkan yang segar dan yang busuk. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD 2. Tentang apa? Setelah kita mengidentifikasi karakteristiknya yaitu Cara mengolah. ya, betul, cara mengolahnya. Jadi di sini kita akan melaksanakan LKPD 2 terkait praktik pengolahan hasil pertanian pasca panen. Jadi nanti setiap kelompoknya memilih ya komoditasnya. Kita dikhususkan itu akan mengolah minyak dari apa? Minyak biji. Ya, nanti kalian pilih tentukan biji apa yang sekiranya akan kalian proses menjadi minyak. Ibu bagikan terlebih dahulu ya LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, ya, kita lihat dulu bersama-sama LKPD-nya. Jadi nanti kalian bersama kelompoknya menentukan ya tadi bahannya apa. Misalnya biji, salah satu contoh minyak dari biji-bijian apa? Kemiri, betul. Nanti kalian tulis kemiri, terus deskripsi produknya, bagaimana cara penanganan pasca panen kemirinya, terus pengolahannya bagaimana. Dan ini kita melakukan praktik pengolahan itu berdasarkan prinsip apa? Ada 3 LH, terus GMP, lalu betul ya. Jadi nanti diisi berdasarkan ketiga prinsip tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Baik, kalau sudah paham silahkan kalian kerjakan bersama kelompoknya ya. Oke, bagaimana LKPD 2-nya sudah dikerjakan? Coba ibu tanya untuk kelompok 1, biji-bijian apa yang akan diolah jadinya? Kedelai. Kelompok 2, kacang tanah. Kelompok 3, kemiri. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD 2, nanti kalian sudah menentukan ya perencanaan praktik pelaksanaannya. Kita akan melaksanakannya kapan? Minggu depan. Minggu depan akan melaksanakan praktik pengolahan minyak. Sebelum lanjut, kita isi terlebih dahulu post-testnya. Jadi post-test ini tadi kan di awal pematerian itu sudah mengerjakan pretest. Kalau pretest buat mengukur kemampuan awal kalian. Nah, kalau post-test ini untuk mengukur kemampuan akhir kalian setelah menerima pematerian gitu. Jadi diharapkan di post-test ini nilai kalian bisa jauh meningkat dari pretest. Bisa di-scan ya. Jadi post-testnya terdiri dari 15 soal, sama kayak tadi pretest. Ada 15 soal dengan 5 opsi pilihan ganda. Silakan dikerjakan, ibu beri waktu selama 15 menit. Bagaimana prosesnya? Mudah, gampang? Gampang ya, karena tadi udah menerima pematerian
refleksi terlebih dahulu nih kegiatan pembelajaran kita. Bisa di-scan ya. Jadi nanti kalian merefleksi bagaimana kegiatan hari ini. Hasilnya itu untuk memperbaiki pembelajaran yang akan datang. Silakan di-scan dan diisi waktunya 5 menit. Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Tadi mempelajari tentang apa? Identifikasi bahan hasil pertanian, identifikasi karakteristik dan juga penanganan pasca panennya ya. Sebelum kita akhiri, kita bersama-sama akan melakukan kesimpulan nih. Jadi coba ada yang berani menyebutkan 3 karakteristik dari bahan rusak dan segar. Contohnya misalnya ambil dari sayur atau buah yang tadi udah ada diidentifikasi. Coba tadi sayur buncis ya. Sayur buncisnya bagaimana yang segar? Bagus, fresh. Warnanya gimana? Hijau. Terus teksturnya? Keras. Lalu kalau yang rusak bagaimana tadi ya buncisnya? Berlubang. Terus ada apa di lubangnya? Ada ulat ya. Terus warnanya bagaimana warna buncisnya? Ada segar. Hijaunya sudah pudar dan kecoklatan. Ya tadi ya. Terus kalau penanganan pasca panen dari sayuran biasanya harus gimana sayuran? Biar nggak cepat layu, disimpan di suhu dingin, betul ya, di kulkas. Jangan di suhu ruang. Kalau di suhu ruang bakal bagaimana? Betul, bakal cepat layu. Sudah paham semua ya? Sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Baik, kalau begitu Ibu ingatkan kembali ya, untuk minggu depan kita akan melaksanakan praktik pengolahan hasil pertanian. Itu tadi kita akan membuat minyak dari biji-bijian. Ibu harap materi pada hari ini dapat bermanfaat buat kalian, khususnya di kehidupan sehari-hari karena yang bersinggungan sekali dengan kita. Lalu ditingkatkan juga belajarnya. Tadi sudah Ibu berikan ya handout materinya, dipelajari lebih lanjut.